Kalian pasti tahu kalau Rusia adalah negara terbesar seantero bumi. Tapi apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara Rusia mempertahankan wilayahnya yang sangat luas sekali? Mari kita bahas, gaskeun kawan. Negara Rusia bisa memiliki wilayah yang sangat luas karena memang Rusia pada hakikatnya adalah sebuah kekaisaran atau tepatnya sebuah imperium. Jadi sebuah bentuk negara dengan banyak daerah jajahan, tidak jauh berbeda dengan negara Inggris. Namun ada perbedaan utama yang signifikan. Jajahan Inggris sebagian besar berada di seberang laut, sementara jajahan Rusia hampir semua bersambung dengan wilayah negara agungnya atau daratan utamanya. Maka lebih mudah untuk Rusia untuk tetap memiliki jajahannya. Berbeda dengan Inggris yang wilayahnya tidak menyatu dengan daratan utama negara tersebut. Walau demikian, Rusia tetap kehilangan banyak wilayahnya setelah runtuhnya Uni Soviet pada penghujung tahun 1991. Mari kita lihat peta kedua imperium di bawah ini, sehingga bisa melihat perbedaannya. Kita melihat perkembangan wilayah Rusia pada gambar pertama. Jajahannya tidak hanya setanah saja, tetapi ada yang berada di seberang laut, yaitu Alaska. Namun, akhirnya dijual karena masalah strategis. Selain itu, ada yang dimerdekakan sebelum Perang Dunia I dimulai, dan ada beberapa yang diserahkan kepada negara lain. Setelah Uni Soviet didirikan, maka dasar negara Rusia modern didirikan dan beberapa bangsa yang berbatasan dengan perbatasan internasional diberi republik sendiri yang merupakan negara bagian. Republik-republik lalu memerdekakan dan melepaskan diri dari Uni Soviet setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Walau demikian, negara Rusia sendiri masih sangat besar. Mereka hanya kehilangan sekitar 25% wilayahnya, tetapi kehilangan 50% penduduknya. Ini adalah peta jajahan Inggris. Sebagian besar wilayah jajahan Inggris berada di seberang lautan. Semua setelah Perang Dunia Kedua merdeka atau dimerdekakan. Imperium ini adalah yang terbesar yang pernah ada di bumi. Hampir 25% wilayah bumi berada di bawah kekuasaan Inggris pada tahun 1920. Karena wilayah jajahan Inggris berada di seberang lautan, mereka tidak bisa mempertahankannya. Walau demikian, beberapa wilayah jajahannya masih sangat setia, seperti Kanada, Australia, serta Selandia Baru. Rusia saat ini masih sangat besar karena mereka bisa mempertahankan daerah jajahan mereka. Berkat lokasinya yang masih berkesinambungan dengan daratan utama, hal ini berbeda dengan negara-negara kolonial atau imperialis lainnya seperti Inggris yang harus memerdekakan jajahannya. Walau demikian, Rusia telah kehilangan sekitar 25% wilayahnya ketika Uni Soviet runtuh pada penghujung tahun 1991. Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan perestroika, yaitu restrukturisasi politik dan ekonomi, untuk memperbaiki krisis Uni Soviet pada tahun 1985. Secara umum, kebijakan perestroika berusaha mengubah sistem komunisme menjadi lebih demokratis. Kebijakan perestroika mempunyai 3 prinsip utama, yaitu keterbukaan politik, demokratisasi, dan rule of law. Kebijakan perestroika pada perkembangannya dianggap sebagai blunder yang mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Kebijakan tersebut menyebabkan pertentangan antara kelompok moderat, konservatif, dan radikal tentang sistem komunisme di Uni Soviet. Selain itu, kebijakan perestroika juga memunculkan keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Pada tahun 1990, kekuasaan komunis mulai runtuh di negara-negara bagian Uni Soviet. Mereka menganggap bahwa sistem komunisme telah hancur karena tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Akhirnya negara-negara tersebut mulai melepaskan diri pada pertengahan tahun 1991. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada 25 Desember 1991, ditandai dengan mundurnya Presiden Mikhail Gorbachev.